Minggu ini kan materinya tentang konsep dasar pendekatan konseling behavior. Nah itu aku gak paham sama konsep-konsepannya gitu. Mulai dari pengertian konseling behavioristiknya itu sendiri. Nah yang aku tahu ini cuman konseling behavior itu menekankan pada perhatian dan perilaku gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu detailnya. Mau tahu dikit tentang behaviorisme, di mana behaviorisme itu merupakan aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Terus itu digerakkan oleh Burroughs Frederick Skinner. Nah, behaviorisme itu lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak nampak. Jadi behaviorisme ini ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Nah, jadi yang difokuskan sama terapi ini tuh apa? Terapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Itu Sedikit menambahkan dari yang Hilal tadi ya. Nah, jadi behaviorisme sendiri itu memandang bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak memiliki bakat apa-apa. Nah, jadi manusia nantinya tuh akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Jadi, tingkah laku pada individu itu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Jadi kayak gitu. Nah, pendekatan behavioristik sendiri itu ya didasari oleh pandangan ilmiah. Pandangan ilmiahnya itu tentang tingkah laku manusia. Terus dengan pendekatan yang sistematik dan terstruktur dalam konseling. Pandangan ini ya melihat individu sebagai produk dari conditioning sosial. Terus tuh sedikit sekali melihat potensi individu sebagai prosedur lingkungan. Kayak gitu. Nah, apa yang udah dijelasin sama Mbak Ayu itu lebih singkatnya itu dapat dikatakan bahwa pendekatan behavioristik sendiri adalah konsep yang dimana dia itu berfokus pada tingkah laku manusia dan bagaimana tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungannya. Nah, mengenai pengertian dan pemahaman itu kan kita udah bahas sampai sini dan dimengerti ya. Nah, terus aku kurang paham tentang konsep dasar pada pendekatan behavioristik ini, kira-kira fokusnya itu di mana ya? Nah, yang aku tahu itu ya konsep dasar dari pendekatan behavior ini ada fokus pada perilaku yang dapat diobservasi, kayak menekankan pada perilaku yang tampak itu bisa diukur atau diamati, bukan kayak proses mental internal kayak pikiran dan perasaan itu kan gak bisa diukur gitu. Mungkin kayaknya ada lagi yang lain, ada 5 kayaknya, yang aku tahu cuman itu sih. Itu tadi yang pertama tentang konsep dasar fokus pada perilaku yang dapat diobservasi ya. Nah, aku juga tahu nih, yang kedua itu ada tentang konsep dasar pengaruh lingkungan, di mana di situ itu pendekatan behavioristik percaya bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Nah, jadi berarti perilaku manusia itu merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan mereka. Tapi itu pengertiannya ya. Contohnya aku kurang tahu, mungkin dari teman-teman ada nggak yang bisa mencontohkan dari konsep dasar behavioristik mengenai pengaruh lingkungan? Oh iya paham aku. Jadi yang maksudnya Jenny itu kan ada pendekatan behavioristik itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, mungkin contohnya itu kayak gini gak sih, kayak semisal dalam suatu lingkungan keluarga. Nah, di situ kalau semisal lingkungannya baik, itu akan mempengaruhi perkembangan tingkah laku seseorang untuk memiliki tingkah laku yang baik pula. Nah, begitu juga sebaliknya. Misal di lingkungan keluarga itu lingkungannya toksik, terus ada kekerasan lah secara fisik maupun herbal. Nah, di sana itu akan menimbulkan atau
menciptakan tingkah laku seorang anak ataupun seorang yang sudah dewasa itu menjadi tidak baik. Seperti itu gak sih, Jen? Nah, iya kurang lebih contohnya kayak gitu sih. Oh iya, kan tadi Ica sama Jenny udah bacain 2 konsep dasar pendekatan behavioristik ya. Nah, aku juga mau nambahkan ada pembelajaran melalui pengkondisiannya juga, yang dimana itu melibatkan pembentukan atau perubahan perilaku dari hasil interaksi dengan lingkungannya gitu. Terus ya, nah ada 2 nih jenis pengkondisian. Yang pertama tuh pengkondisian klasik sama pengkondisian operan. Tapi aku tuh belum terlalu paham tuh sama 2 itu. Jadi mungkin kalian ada yang tahu. Aku mau nambahin ya Tik ya. Mungkin aku sedikit mau ini sih. Mungkin kalau dari yang dijelaskan sama Tika tadi, mungkin dari teman-teman ada yang agak kurang paham gitu dari arti dari pengkondisian sendiri. Artian sempitnya tuh gini teman-teman. Kan tadi kan dijelaskan kalau yang mana pengkondisian itu dalam pendekatan behavioristik, perilaku dipandang sebagai hasil dari pengkondisian. Jadi perilaku siswa atau siapapun itu dipandang sebagai hasil dari pengkondisian. Maksudnya kayak gimana? Semisal aku siswa, nah aku merasa lingkunganku itu tidak nyaman, entah dari pelajaran atau apapun. Jadi perilaku yang aku tunjukkan itu aku berperilaku cemas, takut, jadi kayak gitu. Itu yang dimaksud perilaku dipandang sebagai hasil dari pengkondisian. Jadi kalau kondisinya itu aku lagi kayak gak nyaman, jadi aku kan yang bakalan kelihatan aku cemas, takut kayak gitu. Nah, terus tadi juga sempat dibahas 2 jenis pengkondisian itu. Yang pertama ada pengkondisian klasik sama operan. Setauku ya, tapi kalau ada yang mau nambahin gak apa. Nah, setauku kalau yang pengkondisian klasik itu yaitu di mana respon dibuat melalui asosiasi dengan stimulus. Nah, kalau pengkondisian operan itu perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi. Itu kalau dari teman-teman ada yang kurang paham atau apa, ada apa nambahin atau mau lanjut ke selanjutnya juga apa sih? Selain konsep dasar yang kalian semua jelasin tadi tuh ya, ada juga konsep dasar perilaku sebagai hasil pengalaman. Pendekatan ini tuh ya berpendapat bahwa semua perilaku itu hasil dari pengalaman. Berarti tuh ya individu itu belajar perilaku itu melalui interaksi mereka dengan lingkungan atau dengan orang yang lainnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah perubahan perilaku, di mana pendekatan behavioristik percaya bahwa perilaku dapat diubah melalui teknik-teknik tertentu seperti penguatan positif dan negatif, hukuman, ataupun desensititasi sistematis.